Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Maulida Zahro dari kelas 5 MJKA dengan NIM 225504821. Nama saya Rizky Mahmud Fauzan dengan NIM 225504857. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Pratama dari kelas 5 MJKA dengan NIM 225504827. Perkenalkan, nama saya Natasha Sabrina Ramanda dari kelas 5 MJKA dengan nomor NIM 225504837. Nama saya Sidney Raihan, kelas 5 MJKA, NIM 2205493. Nama saya Desa Faradila, NIM-nya 225504766. Hai, di video kali ini kelompok kita akan sedikit menjelaskan tentang usaha potong ayam di Desa Kuaiban. Usaha ini hanya menyediakan bidang jasa pemotongan daging saja dengan daging yang segar dan halal. Misi dari usaha ini yaitu menyediakan daging ayam yang sehat, halal dan berkualitas tinggi. Target pasar dari usaha ini yaitu menyuplai ke restoran-restoran atau kafe atau konsumen langsung seperti rumah tangga. Strategi dari usaha ini yaitu mempromosikan ke restoran-restoran atau kafe, namun banyak juga konsumen-konsumen yang datang langsung ke tempat usaha ini. Sebelum melakukan proses penyembelihan ayam, kita perlu untuk memilih ayam dengan kondisi yang baik dan sehat. Setelah itu ayam disembelih dengan pisau yang tajam. Setelah disembelih, ayam lalu dicelupkan ke dalam air yang mendidih selama 5 menit dan suhunya 60 sampai dengan 65 derajat Celcius. Setelah itu ayam dilakukan pengambilan jeroan, yaitu pengambilan jeroannya ampela dan ati untuk dikonsumsi. Setelah itu ayam dicuci bersih. Setelah dicuci bersih, ayam dipotong-potong dan dikemas. Setelah dikemas, ayam yang sudah disembelih sudah dibersihkan secara bersih, lalu siap didistribusikan ke pasar ataupun ke konsumen. Setelah kita tahu apa itu usaha pemotong ayam di atas yang telah dijelaskan oleh Mas Fauzan, jadi kita di sini ingin tahu apa itu dampak positif dari adanya usaha jasa pemotong ayam. Yang pertama itu positifnya itu tersedianya pangan yang terjangkau. Jadi tersedianya daging ayam. Jadi dengan adanya jasa pemotong ayam di Kebumen itu kan menjadikan stok daging ayam di area Kebumen itu terpenuhi. Jadi nggak perlu impor jauh-jauh. Yang kedua itu harganya yang kompetitif. Jadi karena stoknya ada banyak dan menjangkau seluruh Kebumen, jadi kan harganya bisa bersaing di Kebumen. Dampak positif lainnya itu ada menciptakan lapangan kerja. Dengan bisnis ini, jasa pemotong ayam, nggak mungkin kan misalkan pemotong ayam cuma butuhin 1 atau 2 orang, pasti kan perlu, karena kan step-stepnya juga banyak. Jadi kan perlu orang untuk membantu proses berjalannya usaha ini. Jadi dengan dibutuhkannya atau merekrut orang-orang untuk agar usaha ini tetap berjalan, itu kan membuka lowongan pekerjaan kan. Jadi membuka peluang kerja. Yang kedua itu pengembangan keterampilan. Nah, jadi orang-orang yang sebelumnya nggak tahu apa itu gimana cara memotong ayam sampai
dari datang dari supplier sampai ayam yang siap jual di pasar. Jadi kan kita dari pihak usahanya atau yang punya, jadi kan memberikan ilmu kepada karyawan-karyawan barunya biar gimana sih ayam itu kan bisa diedarkan yang segar dan halal. Yang selanjutnya itu ada kesehatan masyarakat. Nah, dengan terpenuhinya stok ayam yang ada di Kebumen, jadi kan protein hewani yang ada di Kebumen kan terpenuhi. Jadi nggak cuma makan tumbuhan-tumbuhan aja. Jadi protein hewani terpenuhi. Jadi kan untuk mendukung pola makan sehat masyarakat. Selanjutnya ada inovasi. Mungkin nanti dengan adanya jasa pemotong ayam ini mungkin bisa berinovasi biar enggak, kalau yang udah kan masih tradisional, mungkin nanti bisa ditingkatkan lagi ke pakai mesin-mesin canggih mungkin gitu. Sudah, nanti kita lanjutkan selanjutnya ya. Selanjutnya ada beberapa dampak negatif bagi usaha pemotongan ayam. Yang pertama itu dampak kesehatan. 1. Resiko penyebaran penyakit yang dapat menular dari hewan ke manusia. 2. Mudahnya terkena bakteri bagi daging ayam yang tidak sehat atau terkena luka, itu yang mudah terdampak bakteri. Yang keempat, keracunan. Dan yang terakhir itu ada penyakit kulit yang dapat terkena bagi para pekerja. Selanjutnya ada dampak dari lingkungan yang meliputi 1. Mudahnya terkena air limbah yang tidak efektif, pencemaran air atau tanah limbah yang sembarangan. Yang terakhir itu bau yang tidak sedap atau polusi udara, contohnya yang kandang ayam yang tidak bersih atau kandang yang jarang dibersihkan itu dapat menyebabkan bau yang tidak sedap. Yang terakhir itu ada dampak dari hewan yang mudahnya stres bagi daging ayam atau ayam yang mudah sakit, itu dampak dari hewan. Yang kedua, kurangnya kesejahteraan bagi ayam, contohnya itu jarang dikasih makan yang bervitamin atau jarang yang dikasih pupuk yang standarnya. Yang terakhir itu ada untuk cara mengurangi dampak negatif bagi para usaha pemotong ayam. Yang pertama itu gunakan praktis yang higienis atau sanitas. Yang kedua, pengolahan limbah atau pengolahan dampak dari limbah itu yang secara efektif atau yang tepat. 2. Patuhi peraturan yang ada atau kesehatan di lingkungan tersebut. Yang terakhir itu kesejahteraan bagi lingkungan atau kesejahteraan bagi ayam tersebut. Jadi ada beberapa pelanggaran etika yang dilakukan dalam bisnis pemotongan ayam di Desa Kwayan ini, seperti yang berdampak pada kesehatan pekerja dan lingkungan. Nah, kaitannya dengan kesehatan pekerja itu, pekerja pastikan akan menghirup debu, bulu ayam, dan partikel organik yang bisa menyebabkan iritasi saluran pernafasan, asma, dan yang paling parah itu bronkitis. Nah, paparan yang terus-menerus terhadap bulu ayam, debu, dan bahan kimia pembersih dapat menyebabkan reaksi alergi seperti bersin-bersin, mata berair, atau ruam kulit. Nah, pemberian fasilitas dari usaha pemotongan ayam ini kepada karyawan belum cukup memadai. Misalnya, tidak adanya pemenuhan fasilitas dengan pemberian masker kepada para pekerja. Masker ini diharapkan dapat bermanfaat untuk mengurangi gangguan pernafasan pada karyawan akibat bau ayam yang tidak sedap. Selain itu, masker juga difungsikan untuk menjaga kehigienisan dari ayam tersebut akibat dari adanya kemungkinan kotoran yang keluar dari mulut pekerja karena pekerja bersin. Nah, kemudian dampak yang dirasakan lingkungan ini diakibatkan karena adanya limbah. Limbah yang dihasilkan itu apa? Limbah yang dihasilkan dari pemotongan ayam ini seperti darah, bulu, sisa organ, dan cairan pembersih seringkali dibuang tanpa pengolahan yang tepat. Nah, karena itu bisa berdampak pada air dan tanah.
Limbah cair yang dibuang langsung tanpa adanya proses pengolahan akan mencemari sumber air minum, dan limbah yang tidak terkelola dapat menjadi tempat berkembang biaknya serangga seperti lalat. Yang lalat ini bisa berpotensi menyebarkan penyakit ke lingkungan sekitar. Limbah ini juga dapat mengganggu kesuburan tanah. Jika kotoran ayam digunakan secara berlebihan atau tidak diolah, dapat menyebabkan penurunan kualitas tanah. Selain itu, kotoran ayam yang tidak diolah dengan baik dapat menghasilkan bau yang tidak sedap yang dapat mencemari lingkungan sekitar. Bau yang tidak sedap ini akan berakibat pada masyarakat sekitar karena bau busuk yang dihasilkan oleh limbah dapat menyebabkan gangguan pernafasan, mual, dan stres bagi masyarakat sekitar. Bau menyengat dari limbah kotoran ayam ini dapat mengurangi kualitas hidup masyarakat sekitar dan menyebabkan ketidaknyamanan. Dan akibat dari bau, polusi, dan dampak lingkungan lainnya dapat memicu konflik antara pemilik usaha dan masyarakat di sekitarnya. Nah, untuk itu, untuk mengurangi dampak yang dihasilkan bisa dengan mengolah limbah mengolah limbah padat menjadi kompos. Kemudian bisa juga dengan meningkatkan ventilasi di tempat kerja untuk mengurangi konsentrasi bau, debu, dan gas berbahaya. Dan bisa juga memberikan akses pemeriksaan kesehatan rutin untuk mendeteksi adanya gangguan kesehatan akibat di lingkungan kerja itu. Dengan memberikan tanggung jawab terhadap lingkungan, pemotongan bisnis ayam tidak hanya dapat mengurangi dampak negatifnya, tetapi juga bisa untuk meningkatkan citra usaha menjadi lebih higienis dan lebih positif.